Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Pertemuan ini kali ini membahas tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Mari kita menyimak apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau putus asa atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Pengangguran terbuka, 2. Pengangguran tersembunyi, 3. Pengangguran bermusim, dan 4. Setengah menganggur. Di bawah ini jenis pengangguran berdasarkan cirinya. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari kejadian ini dalam jangka panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula terwujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Berikut adalah jenis pengangguran berdasarkan cirinya yang kedua, yaitu 2. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini ada di sektor pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara, berdasarkan seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan. Contoh lain, keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya yang ketiga yaitu pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, menyedap karet, dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyedap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Contoh lain adalah pengangguran musim itu pada saat Lebaran kemarin ya, orang-orang itu ramai membuat ketupat dan kue Lebaran. Pada musim menjelang Lebaran mereka sangat sibuk bekerja, tetapi setelah selesai musim itu mereka menganggur. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya yang terakhir yaitu 4. Setengah menganggur. Di negara berkembang, migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat.
Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja yang seperti dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau underemployed, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployed. Untuk mengatasi masalah pengangguran, pastinya pemerintah mempunyai kebijakan. Ada 2 tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran tersebut, yaitu 1. Tujuan yang bersifat ekonomi, dan 2. Tujuan yang bersifat sosial dan politik. Mari kita lihat kedua tujuan tersebut. 1. Tujuan bersifat ekonomi antara lain menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, memperbaiki pembagian pendapatan. 2. Tujuan bersifat sosial dan politik antara lain dengan meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan, serta mewujudkan kestabilan politik. Berikutnya kita akan membahas inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Pastinya, efek buruk dari inflasi akan terlihat. 1. Inflasi dalam perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain, tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif dan akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran yang akan tercipta. Karena apa? Karena lebih banyak kepada pemilik modal biasanya untuk spekulasi. Efek berikutnya itu pastinya ada kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang negara tidak dapat bersaing di pasar internasional, maka ekspor akan turun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Efek buruk inflasi yang kedua adalah inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. 2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. 3. Memperburuk pembagian kekayaan. Karena apa? Karena harga-harga naik, maka masyarakat tidak bisa membeli dan akhirnya barang-barang yang
dia punya itu akan semakin sedikit. Karena apa tadi? Karena harganya naik dan dia tidak makmur dengan tidak bisa membeli barang. Serta pendapatannya juga akan turun karena pastinya ada inflasi tersebut, serta pastinya juga akan ada pembagian kekayaan yang buruk. Ini adalah grafik kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Yang pertama, pendekatannya Y sama dengan AE. Yang kedua, pendekatan ADAS. Ya, di situ masing-masing dari grafik A dan grafik B itu ada pergerakan kurva sesuai dengan pendekatan-pendekatannya. Mari kita lihat tentang penjabaran dari grafik kebijakan moneter dalam masalah pengangguran. Grafik yang pertama itu adalah efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AN. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi, yaitu sebesar delta I. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Dengan demikian, pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Peningkatan ini menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan, yaitu diasumsikan tingkat harga yang berlaku adalah P0. Pada grafik yang kedua di atas, efek kebijakan moneter dalam analisis ADAS. Penawaran agregat dalam perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS yang landai bentuknya. Dimisalkan banyak pengangguran dalam perekonomian. Permintaan agregat asal adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai dan keseimbangan ini adalah sama dengan E0 pada grafik A yang menggambarkan pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga P0. Seperti telah dinyatakan pada keseimbangan ini terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Dengan menjalankan kebijakan moneter, diharapkan suku bunga akan semakin rendah dan investasi meningkat. Efek kebijakan moneter dalam analisis ADAS telah ditunjukkan dan diterangkan dengan menggunakan grafik A bahwa kebijakan moneter akan memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 ke AE1 dan meningkatkan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1. Dalam grafik B, perbedaan tersebut digambarkan oleh perubahan AD0 menjadi AD1 dan jarak AB sama dengan Y0 Y1. Permintaan agregat AD1 memotong penawaran agregat AS di titik C. Dengan demikian, sebagai akibat dari kebijakan moneter, keseimbangan ADAS berubah dari titik A ke titik C. Perubahan ini menggambarkan perubahan berikut. Efek dari dijalankannya kebijakan moneter, pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Grafik B jelas menggambarkan bahwa menurut analisis Y sama dengan AE, pengeluaran agregat dari analisis Keynes, perubahan pengeluarannya itu dimisalkan investasi bertambah dalam perekonomian menyebabkan pertambahan yang lebih besar pada pendapatan nasional apabila dibandingkan analisis ADAS. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemisalan dalam kedua analisis tersebut. Dalam analisis Y sama dengan AO, dimisalkan harga tidak berubah tetap pada P0. Akan tetapi, dalam analisis ADAS, harga dapat mengalami perubahan.
Uraian di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu dari P0 menjadi P1. Perubahan ini menyebabkan 1. Konsumsi real rumah tangga berkurang, 2. Ekspor berkurang, 3. Impor bertambah. Oleh karena itu, dalam analisis ADAS, pendapatan nasional real hanya meningkat ke Y2 dan bukan ke Y1. Ini adalah grafik masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Jadi di sini grafiknya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan ADAS. Di situ terlihat ya, terdapat pergerakan grafik dan kurvanya. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE, kita lihat. Di sini pengeluaran agregat yang awal adalah AE P0 dan pengeluaran ini mewujudkan keseimbangan di titik E0. Pendapatan nasional adalah Y0 dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai. Misalkan kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat pada waktu yang sama, kenaikan harga-harga menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AEP1, yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek berikut, yaitu pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Oleh karena Y1 menjadi lebih besar dari YF, tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Sejak awal pemerintah menyadari bahwa pertambahan pengeluaran agregat yang besar, yaitu dari AEP0 menjadi AEP1, akan menyebabkan tingkat inflasi bertambah cepat. Pemerintah mencoba mengatasi aliran kecenderungan ini dengan cara mengurangi pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menyebabkan pengeluaran agregat hanya meningkat ke AEP2 yang lebih rendah dari P1. Keseimbangan pendapatan nasional yang baru dicapai di E2 yang menggambarkan ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional adalah YF. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal 1. Dapat mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh dan 2. Kenaikan harga yang berlaku tidak terlalu tinggi, yaitu hanya mencapai P2 dan bukan P1. Efek kebijakan fiskal dalam analisis ADAS untuk menerangkan 1. Bagaimana pertambahan pengeluaran akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. 2. Bagaimana efek kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi dapat pula digunakan analisis ADAS. Dengan demikian, menggunakan analisis ini dapat ditunjukkan lebih jelas bagaimana perubahan pengeluaran dan kebijakan belanja akan mengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Analisis itu dapat diterangkan lebih baik dengan menggunakan grafik dari gambar sebelumnya. Keseimbangan awal dalam perekonomian tersebut dicapai di titik A. Keseimbangan ini memberikan gambaran mengenai keadaan yang sama yang ditunjukkan oleh titik E0 dalam gambar A, yaitu pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga P0. Telah diterangkan bahwa tanpa pengawasan dan kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat meningkat AEP0 menjadi AEP1. Dalam gambar B, perubahan yang terjadi tersebut ditunjukkan oleh peralihan kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan keseimbangan baru dicapai di titik B. Pada analisis ADAS, efek kebijakan fiskal, keseimbangan pendapatan nasional yang baru ini harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real adalah Y1. Dengan demikian,
Walaupun terjadi peningkatan dalam pendapatan nasional real, tingkat inflasi juga sangat tinggi. Maka sejak awal pemerintah berusaha menghindari kenaikan harga yang lebih tinggi ini dengan menjalankan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Efek dari kebijakan fiskal ini, permintaan agregat hanya meningkat menjadi AD2 saja dan keseimbangan ADAS dicapai di titik C. Keseimbangan itu menunjukkan tingkat kesempatan kerja penuh dicapai dan pendapatan nasional real adalah YF. Tingkat harga yang baru adalah P2 yang lebih rendah dari P1 dan berarti kebijakan fiskal dapat mengendalikan inflasi. Mari kita lihat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kedua institusi ini haruslah menyelesaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral perlu menjalankan hal-hal berikut. 1. Mengatasi pengangguran. Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengurangan agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral perlu menjalankan hal-hal berikut. Yang kedua, yaitu untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Kementerian Keuangan mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Demikianlah pemaparan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak dan mendengar. Selanjutnya atas partisipasi untuk perkembangan video ini, saya mohon untuk subscribe Elita LTV dan pencet tombol merah serta likes di dalam channel ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.